Hari ini kita akan melanjutkan khotbah kita dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal 6 kita sudah bahas ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hari ini kita secara khusus akan bahas ayat yang keempat. Saya akan baca ayat 1 sampai 3, lalu ayat 4 kita baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bersama-sama, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali berdoa bersyukur Bapa untuk pagi ini Engkau telah kumpulkan kami bersama untuk berbakti kepada Engkau. Kami rindu Engkau boleh menyertai ibadah ini. Kami rindu Engkau boleh menyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Kami rindu sekali lagi kami boleh membangun keluarga yang takut akan Tuhan, yang ada di dalam terang firman Tuhan, dan menjalankan prinsip firman di dalam kehidupan keluarga kami ketika kami berhadapan dengan anak-anak kami juga. Selain daripada relasi kami sebagai suami istri, kami rindu Engkau boleh sertai masing-masing kami dan pimpin juga hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara berkenaan dengan kehidupan keluarga, sekali lagi saya mau tekankan bahwa kehidupan keluarga Kristen itu masuk ke dalam suatu bagian yang disebut dengan etika Kristen atau kehidupan dari orang Kristen. Nah, mengapa hal ini menjadi satu hal yang ditekankan di dalam kitab suci, dan ketika saudara perhatikan dari seluruh surat-surat baik itu Paulus ataupun dari rasul-rasul yang lain, maka mereka bukan hanya berbicara mengenai iman kepada Tuhan. Mereka bukan berbicara hanya saya sudah diselamatkan di dalam Kristus dan saya mendeklarasikan iman saya di hadapan jemaat dan di hadapan Allah, bahkan mungkin bisa dikatakan di hadapan iblis juga. Kalau saya adalah orang Kristen yang percaya kepada Kristus melalui baptisan yang saya lakukan di dalam gereja, Alkitab berkata itu tidak cukup. Memang keselamatan adalah kasih karunia dari Tuhan Allah, tetapi untuk menjadi seorang yang diselamatkan atau untuk memiliki keyakinan kalau saya sudah diselamatkan atau tidak, maka Paulus selalu menekankan ada yang namanya etika hidup Kristen yang harus dijalankan oleh orang-orang Kristen. Kenapa ini menjadi unsur yang penting? Karena pada waktu kita melihat di dalam Matius 7, misalnya di dalam ayat 21 sampai 23, maka di situ Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi pada waktu itu aku akan berkata, nyala engkau dari hadapanku. Sekali lagi tolong jangan salah mengerti saya. Saya bukan berkata kalau perbuatan itu memiliki andil di dalam keselamatan atau di dalam iman kita, untuk kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi perbuatan itu adalah bukti dari kita beriman kepada Tuhan. Perbuatan itu adalah tanda dari kita adalah seorang yang sudah dilahir barukan dan dicipta barukan oleh Allah melalui Roh Kudusnya. Jadi ini menjadi satu dasar yang penting. Pada waktu kita berbicara mengenai kehidupan keluarga Kristen, maka kita juga harus memandang kehidupan keluarga Kristen dalam aspek ini. Artinya adalah ketika kita membangun keluarga Kristen, kita tidak boleh membangun itu seperti dunia membangun relasi keluarga. Kita punya tradisi di dalam keluarga, itu harus menjadi satu tradisi yang berbeda daripada tradisi yang ada di dalam dunia ini. Sudut pandang kita, cara pengambilan keputusan yang kita lakukan, apa yang menjadi dasar kita di dalam mengambil keputusan harus berbeda dari orang dunia mengambil keputusan di dalam kehidupan keluarga mereka. Memang pada waktu kita berbicara berkenaan dengan hal ini, apakah kita bisa berkata kalau kehidupan Kristen, prinsip-prinsip di dalam membangun sebuah keluarga itu pasti bertolak belakang total dengan orang dunia? Saya percaya ada hal-hal yang mungkin bisa mirip.
khususnya ketika orang dunia di dalam anugerah umum Tuhan, ketika mereka meneliti berkenaan dengan kehidupan keluarga, mereka menemukan prinsip-prinsip yang merupakan kebenaran. Dan kalau itu adalah prinsip kebenaran, maka prinsip itu pasti tidak bertolak belakang dengan firman Tuhan. Bedanya adalah kita memiliki wahyu khusus Tuhan yang secara pasti membuat kita bisa mengerti kebenaran tanpa perlu trial and error seperti itu. Tetapi mereka masih perlu melakukan penelitian, melakukan trial and error di dalam mengerti kebenaran itu. Contohnya misalnya, orang dunia berkata untuk membangun sebuah keluarga yang baik, maka atau mendidik anak yang baik itu ada beberapa prinsip atau 4 prinsip yang harus dijalankan. Pertama adalah bapak harus menjadi pemimpin di dalam keluarga itu. Yang jadi leader itu papanya. Lalu yang kedua adalah mama harus menemani anaknya setiap waktu dimanapun dia dan membimbing anak itu. Berdasarkan mungkin prinsip dan pimpinan dari si ayah. Lalu yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh papa dan mama di dalam keluarga itu adalah sesuatu yang akan dicontoh oleh anak-anaknya. Maka apa yang dikerjakan oleh orang tua itu menjadi unsur yang penting. Saudara ingin anak saudara suka belajar? Kalau saudara suka nonton, yakinlah anak kita kemungkinan besar suka nonton, bukan suka belajar. Kalau saudara suka ngomel di dalam keluarga, kemungkinan besar anak kita juga suka ngomel di dalam keluarga. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan menjadi satu contoh di dalam keluarga dan khususnya bagi anak-anak kita. Lalu yang keempat adalah harus ada kesatuan, keutuhan di dalam keluarga itu. Maka keluarga itu akan berkembang dengan baik atau memiliki anak-anak yang baik dalam kehidupan mereka. Nah, kalau saudara perhatikan prinsip ini, apakah itu adalah sesuatu prinsip yang bertolak belakang dengan firman Tuhan atau tidak? Saya percaya itu adalah prinsip yang Alkitab ajarkan. Alkitab berkata, suami adalah kepala istri. Anak-anak harus hormat dan taat kepada orang tuanya. Pada waktu berbicara berkenaan dengan kehidupan orang tua dalam relasi dengan anak-anak, maka Alkitab selalu berkata, kita sebagai orang tua ketika memimpin dan mengasihi harus melalui suatu teladan. Misalnya suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Lalu Alkitab mengajarkan keluarga harus satu sampai kematian memisahkan. Itu berarti apa yang dinyatakan atau ditemukan di dalam dunia dan juga berkaitan dengan, kalau itu berkaitan dengan kebenaran, maka saya percaya apa yang ditemukan itu adalah sesuatu yang tidak akan kontradiktif dengan firman Tuhan. Karena ketika Tuhan mencipta segala sesuatu, Tuhan memberikan dalil-dalil di dalam ciptaannya. Dan kalau dalil-dalil itu adalah sesuatu yang ditemukan berdasarkan kebenaran yang Tuhan ciptakan, pasti akan sinkron dengan apa yang diwahyukan di dalam kitab suci. Tapi sekali lagi bedanya, mereka melalui mungkin uji coba seperti itu, melalui merenungkan yang kemungkinan ada tetap kesalahannya yang kita tidak pernah bisa mutlakkan. Tetapi ketika kita kembali kepada firman Tuhan, ini adalah satu kebenaran yang mutlak, yang pasti tidak bersalah. Dan kita bisa percaya 100% apa yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi ada hal yang tentunya bisa ada kesesuaian di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan kita secara spesifik sebagai orang Kristen yang hidup sebagai membangun sebuah keluarga, saya percaya tetap ada perbedaan mendasar yang sangat besar sekali antara kita dengan dunia. Salah satunya adalah pada waktu kita membangun keluarga, dasarnya adalah Tuhan. Dasar hukumnya. Pada waktu kita mengasihi pasangan kita, dasar kasihnya bukan karena dia lebih baik dari saya, maka saya mencintai dia, karena dia bermanfaat bagi saya, karena itu saya mengasihi diri dia. Kalau dia sudah tidak lagi bermanfaat bagi diri saya atau merugikan diri saya, maka kasih itu menjadi sesuatu yang boleh kita putuskan. Tetapi di dalam kehidupan Kristen, dasar kita mengasihi dan kekuatan kita mengasihi itu adalah bersumber dari Tuhan.
Saya percaya sekali yang namanya relasi suami istri tetap harus ada timbal balik satu dengan yang lain. Tetapi selain daripada timbal balik itu, tetap ada dasar yang lebih kuat dan lebih teguh yang harus menjadi dasar untuk kita tetap bisa memberikan satu respon yang baik, yang mengasihi pasangan kita, yaitu kita mendapatkan kasih Tuhan dan kekuatan daripada kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang mendorong kita untuk hidup membangun satu relasi yang indah di dalam Kristus, walaupun ada banyak masalah di dalam keluarga kita. Tetapi juga saya percaya sekali pada waktu kita menjalankan firman Tuhan, akan selalu ada pertentangan yang ada di dalam dunia ini. Contohnya tadi salah satunya adalah kita harus sampai kematian memisahkan. Dunia nggak pernah punya prinsip menikah itu harus sampai kematian memisahkan dunia. Jadi itu menjadi satu hal yang contoh yang saya bisa katakan sebagai dasar yang membedakan Kristen dengan orang-orang dunia. Lalu selain daripada motif kita di dalam mengasihi itu ya. Lalu kalau kita kembali kepada kitab suci, apa kaitannya antara hal ini dengan apa yang dikatakan di bagian ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan dasar daripada kitab suci ini ditulis, maksudnya adalah zaman ketika kitab suci ini ditulis, khususnya dalam ayat yang keempat itu, maka kita bisa melihat ini adalah sesuatu yang ditulis di latar belakang, atau Paulus tulis ketika latar belakang daripada jemaat itu adalah hidup di dalam budaya Romawi. Nah, signifikansinya di mana? Kalau Bapak Ibu perhatikan sejarah daripada bangsa Romawi, mereka akan berkata ayah itu adalah seorang yang memegang otoritas mutlak di dalam seluruh keluarga. Ayah itu adalah yang paling harus ditakuti dan ditaati di dalam keluarga itu. Dan itu berarti bahwa dia memiliki hak atas seluruh keluarganya, baik istri dan anak-anaknya. Kalau dia ingin anak-anaknya hidup, anak itu hidup. Kalau dia ingin anak itu mati, anak itu mati. Kalau dia ingin istrinya diceraikan, istrinya pasti pergi. Kalau dia ingin istrinya mati, mungkin istrinya juga bisa mati. Itu adalah otoritas seorang ayah di dalam keluarganya. Makanya di dalam budaya Romawi, mereka ketika melahirkan anak, maka hal yang akan dilakukan pertama adalah anak itu akan dibawa ke hadapan ayahnya, papanya, diletakkan di hadapan papanya. Lalu ketika papanya melihat anak itu, mereka menunggu respon dua hal. Papanya mengangkat anak itu, menggendongnya, atau papanya pergi meninggalkan anak itu. Kalau papanya mengangkat anak itu dan menggendongnya, itu berarti anak itu diterima di dalam keluarga itu, dia boleh dibesarkan di dalam keluarga itu. Tetapi kalau papanya kemudian melengos dan pergi meninggalkan dia, maka itu berarti anak ini tidak disukai ada di hadapan dia dan di dalam keluarga dia. Dan itu berarti anak itu boleh dijual untuk menjadi seorang budak atau seorang prostitusi, atau menjadi seorang yang dibiarkan mati. Itu adalah hal yang ada di dalam kehidupan orang-orang Romawi. Dan pada waktu Paulus berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu menjadi suatu prinsip yang langsung kontra dengan prinsip orang-orang Roma di dalam menjalankan keluarga mereka. Jadi pada waktu kita membangun keluarga, termasuk juga di dalam kita melakukan apapun yang berkaitan dengan kehidupan Kristen, Bapak Ibu harus sadar satu hal, kita pasti berbeda dari dunia ini. Makanya Alkitab selalu berkata seperti ini ya, kalau engkau mengikut aku adalah, Yesus berkata ya, dan karena aku menderita, maka kamu juga pasti akan menderita seperti halnya aku menderita. Karena kamu mengikut aku dan aku ditolak oleh dunia ini, maka kamu juga pasti ditolak oleh dunia ini. Saya ngomong seperti ini bukan dalam pengertian saya kontra dengan temanya pendeta Michael Densmore, penginjilan ramah lingkungan begitu ya. Bukan. Dan saya juga bukan maksudnya adalah kita harus hidup kontra dengan semua orang. Bukan. Tetapi yang saya mau maksudkan adalah kita harus ketika mengikut Yesus, kita harus mempersiapkan diri dan hati kita
untuk bisa dipertanyakan oleh orang dunia dan mungkin ditentang oleh orang dunia ketika kita berpegang atau berpendirian untuk menegakkan prinsip firman Tuhan, baik itu di dalam hidup kita ataupun di dalam keluarga kita. Karena Alkitab menyatakan orang Kristen harus menjadi terang, orang Kristen harus menjadi saksi, orang Kristen adalah garam dari dunia ini. Kalau tidak, kita tidak ada fungsinya sama sekali di dalam dunia ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membangun keluarga dalam relasi orang tua dengan anak, satu sisi ayah atau ibu memiliki otoritas di dalam kehidupan keluarga. Kata bapak-bapak di dalam ayat 4 ini sebenarnya bahasa Yunani-nya adalah paterna. Dan paterna sendiri memang secara khusus bisa dikatakan sebagai ayah atau bapak. Tetapi juga kalau Bapak Ibu lihat di dalam Ibrani pasal 11, khususnya di dalam melihat ketika berbicara mengenai karena imannya orang tua Musa itu kemudian memelihara Musa dan tidak membiarkan Musa mati dilempar ke dalam laut sungai Nil tersebut, maka istilah yang digunakan untuk orang tua itu adalah paterna juga. Jadi paterna sendiri satu sisi bisa berbicara mengenai orang tua yaitu papa dan mama, tetapi juga secara khusus bisa berbicara berkenaan dengan papa. Kenapa di sini diangkat sebagai papa? Karena papa adalah kepala keluarga. Papa adalah pemimpin di dalam keluarga. Papa adalah seorang yang menentukan arah iman dari keluarga itu. Papa yang memutuskan apa yang menjadi prinsip atau menjadi kebijakan yang harus dijalankan di dalam keluarga itu. Dan mama yang menerapkan apa yang menjadi prinsip tersebut dan juga ajaran iman di dalam keluarga atau aplikasi iman di dalam kehidupan anak-anak. Jadi itu sebabnya di sini secara khusus ditekankan kepada papa, tetapi di dalam prinsip secara umum kita tahu ini berbicara berkenaan dengan papa dan mama. Kamu jangan menyakiti hati anakmu, kamu jangan membuat anakmu itu marah karena tindakan yang kamu lakukan itu. Saudara boleh komparasi dengan Kolose pasal 3 ayat 21 ya. Dalam konteks yang sama, Paulus sedikit menggunakan bahasa yang berbeda untuk atau ada sedikit memunculkan arti yang lebih khusus. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jadi membangkitkan amarah anak itu juga berkaitan dengan menyakiti hati anak sehingga membuat mereka tawar hati. Itu menjadi satu peringatan yang Paulus berikan kepada orang tua. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara orang tua jangan membangkitkan amarah dari anak-anakmu, itu berarti sebagai orang tua kita harus memiliki suatu kontrol terhadap diri kita. Kontrol terhadap emosi yang kita miliki di dalam kita berelasi dengan anak-anak kita. Alkitab tidak pernah melarang kita untuk marah. Saudara bisa lihat itu di dalam Efesus pasal yang kelima. Di situ dikatakan kalau engkau marah. Jadi Alkitab perbolehkan orang Kristen untuk marah. Tetapi cuma ada satu hal yang kemudian menjadi satu catatan. Hanya jangan engkau berbuat dosa. Jadi itu berarti pada waktu seorang ayah atau ibu berelasi dengan anaknya, ada kemungkinan orang tua itu bisa marah kepada anaknya, tetapi di dalam marah itu orang tua harus tetap memiliki suatu kontrol terhadap diri dia atau penguasaan terhadap diri dia di dalam emosi yang dia lakukan kepada anak-anaknya. Dan saya percaya ini adalah buah Roh Kudus. Saudara masih ingat ketika kita mau masuk ke dalam Efesus pasal 5 ayat 22, kita masuk ke sebelumnya terlebih dahulu di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Di situ dikatakan seseorang yang hidup di dalam takut akan Tuhan adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau seorang yang memiliki hidup yang taat kepada perintah Tuhan dalam hidup mereka.
Dan pada waktu dia adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan, maka di situ ada perendahan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Artinya adalah, kata lainnya, dia adalah seorang yang memiliki pengendalian diri, bukan egois mentingin pokoknya saya punya prinsip harus saya jalankan, kamu harus taat kepada saya, atau bukan menerapkan double standar. Orang lain tidak boleh, saya boleh. Semua hal yang berkaitan dengan larangan untuk orang lain boleh saya langgar untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya percaya itu bukan penguasaan diri. Itu adalah suatu sikap yang egois sekali, yang hanya mementingkan diri sendiri. Dan saya percaya itu bukan buah Roh Kudus. Jadi pada waktu kita adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya prinsip yang Alkitab ajarkan, dia pasti punya pengendalian diri. Karena kalau saudara perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, di situ ada yang namanya bukan 1 Korintus 13 ada di situ, tetapi juga di dalam Galatia 5 ada di situ. Buah Roh Kudus adalah kasih, apalagi? Kesabaran, apalagi? Kemurahan, lemah lembut, kesetiaan, apa? Penguasaan diri. Jadi pada waktu kita berelasi dengan anak, untuk tidak membangkitkan amarah anak, ada satu hal, kita harus hidup di dalam ketaatan, atau kita harus memiliki penguasaan diri. Tetapi penguasaan diri tidak mungkin akan muncul begitu saja, karena penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus. Karena itu kita perlu membangun relasi dengan Tuhan dan menundukkan diri kita kepada firman Tuhan. Baru dari situ kita memiliki penguasaan diri dalam hidup kita. Dan hal berikutnya adalah, kalau orang tua boleh marah kepada anak, oke, satu sisi. Tetapi di sini juga ada kalimat jangan bangkitkan amarah anak, kan? Berarti ada kemungkinan ketika orang tua berelasi dengan anak, dia di dalam kondisinya yang berdosa atau di dalam kondisinya yang untuk berusaha menegakkan disiplin kepada anaknya, tanpa sadar mungkin, atau mungkin juga dengan sadar membangkitkan amarah dari anaknya tersebut. Itu sebabnya pada waktu kita mendidik anak kita, mungkin kita perlu mengerti apa yang menjadi dasar hal-hal yang bisa membangkitkan amarah dari anak-anak kita sehingga membuat mereka menjadi tawar hati. Nah, itu akan kita bahas di dalam bagian ini ya. Tetapi sebelum kita bahas bagian ini, saya mau katakan satu hal yang menjadi catatan untuk anak-anak. Karena anak-anak ada yang bisa menggunakan ayat ini untuk menyerang orang tuanya. Saya pernah berhadapan dengan satu jemaat. Lalu jemaat ini sangat suka sekali bicara jelek tentang orang lain, tentang hamba Tuhan, dan termasuk terhadap orang tuanya sendiri. Dia nggak sungkan-sungkan bicara orang tuanya gini dan gitu di hadapan semua orang yang dia temui. Keburukan dari orang tuanya dia bicarakan semua. Lalu waktu saya tanya kenapa, dia kasih satu ayat, salah sendiri, karena orang tua saya membuat saya sakit hati. Bukankah Alkitab berkata bahwa orang tua jangan membangkitkan amarah dari anak-anaknya? Dan saya punya amarah sudah dibangkitkan oleh orang tua saya, makanya saya melakukan hal ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, memang Alkitab berkata Bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Tetapi pertanyaannya adalah, itu kalimat ditujukan kepada siapa ya? Tolong tanya, ditujukan pada siapa? Kepada bapak atau kepada anak? Halo? Bapak. Kalau kepada anak ngomongnya apa? Anak hormat dan taat kepada orang tua. Jadi maksud saya adalah anak tidak pernah boleh menggunakan ayat ini untuk menyerang balik orang tuanya.
Walaupun anak marah, bisa marah karena hal-hal apa yang nanti kita akan bahas dari kesalahan orang tua itu. Tetapi anak harus tahu ketika dia marah kepada orang tuanya, maka Allah tetap akan menuntut dia akan tindakan dia yang tidak hormat kepada orang tuanya. Kalau dia kelewatan terhadap orang tuanya. Jadi ketika saudara bertumbuh dewasa, ketika saudara mulai mengenal Kristus, ketika saudara mulai hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, maka Alkitab menyatakan saudara sudah mengerti kebenaran. Dan kalau saudara mengerti kebenaran, maka saudara diminta untuk tunduk di bawah kebenaran itu. Bukan menggunakan dosa atau bukan untuk melampiaskan emosimu dengan menggunakan firman Tuhan untuk mendukung dan memuaskan kedaginganmu. Itu menjadi hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi setelah kita bertumbuh dewasa, apapun yang menjadi background kita, keluarga kita, hal-hal yang mungkin mengecewakan diri kita, dari kecil kita tidak dapatkan itu, dari kecil kita disakiti hati oleh orang tua kita mungkin, atau kita dikecewakan oleh apa yang terjadi di dalam keluarga kita. Setelah dewasa itu bisa mempengaruhi kita enggak? Pasti bisa, dan kemungkinan besar bisa sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, atau saudara-saudara khususnya, tak hidupmu itu bukan dipengaruhi, harusnya bukan dipengaruhi oleh kondisimu itu. Tetapi hidupmu itu harus meresponi firman Tuhan yang benar. Itu yang menjadi hal yang penting. Karena kita tidak pernah bisa menguasai yang namanya keadaan. Kita tidak bisa kontrol sepenuhnya apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kita bisa mengontrol apa yang menjadi respon kita terhadap keadaan yang kita hadapi itu. Karena kita diberikan kuasa Tuhan untuk bisa mentaati firman Tuhan. Saya ambil contoh Martin Luther, dia berkata seperti ini. Kita tidak pernah dapat mencegah burung terbang di atas kepala kita. Ada yang bisa menghalangi burung lewat terbang kita enggak? Mau pakai sapu atau mau pakai apa yang tinggi kayak gitu. Saya yakin kita susah sendiri. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah mencegah burung berbuat sarang di kepala kita. Itu yang saya percaya menjadi satu prinsip yang kita perlu jalankannya. Keadaan siapa yang bisa kendalikan? Bahkan ketika kita berusaha mengatur segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, coba jujur ya, kita bisa nggak kontrol segala sesuatu 100% seperti keinginan kita? Saya percaya orang yang paling stressful di dalam dunia ini adalah orang yang perfeksionis. Karena dia tidak pernah bisa menguasai keadaan 100% seperti yang dia kehendaki itu. Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa mengatur segala sesuatu seperti yang kita ingin. Karena kita bukan Tuhan. Nah, orang perfeksionis itu ingin jadi seperti Tuhan. Salah satu wujud kelemahan atau dosa dari seorang perfeksionis. Kalau dia sadar dia bukan Tuhan, dia tetap akan, walaupun perfeksionis, saya bilang perfect itu tidak salah ya. Tetapi kita harus mengerti di atas kita ada Tuhan yang lebih sempurna yang mengatur segala sesuatu. Dan kita perlu menyesuaikan kesempurnaan kita di bawah kesempurnaan dari Tuhan Allah. Itu yang menjadi unsur yang penting. Jadi pada waktu kita berbicara berkenaan dengan ayat ini, catatan saya adalah anak-anak, perhatikan baik-baik. Mungkin orang tuamu pernah mengecewakan engkau, tetapi saya harus kasih tahu, orang tuamu bukan orang yang tidak berdosa. Dia adalah orang yang sudah jatuh di dalam dosa seperti dirimu yang jatuh di dalam dosa. Karena itu kita perlu belajar untuk tidak terus mengasihani diri kita, membela diri kita, untuk membenarkan diri kita dan menyalahkan orang lain atau orang tua kita berdasarkan background masa lalu kita yang rusak itu, yang jahat itu atau yang dikorbankan itu. Tetapi kita harus move on. Paulus bilang melupakan yang lalu dan terus maju ke depan. Karena apa? Di depan kita ada Kristus. Di depan kita ada janji Tuhan dan kemuliaan yang Tuhan
janjikan bagi diri kita. Nah, lalu kita masuk ke dalam bagian ini ya. Apa yang menjadi sebab seorang ayah atau orang tua itu bisa membangkitkan amarah dari anak-anaknya? Pertama itu adalah mungkin saya ambil ini menjadi hal pertama, karena biasanya orang tua ketika memiliki anak, khususnya anak pertama, dia akan menjadi orang yang overprotective terhadap anaknya. Apalagi kalau anak itu cuma satu. Seolah-olah seluruh dunia itu ada pada diri anaknya itu. Sehingga apa yang dia lakukan, di dalam pemikiran dia akan memberikan yang terbaik bagi anak itu. Tetapi pada waktu dia memikirkan yang terbaik bagi anak itu, semuanya yang terbaik, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama adalah dia akan membatasi segala sesuatu untuk tidak boleh dilakukan oleh anaknya, khususnya hal-hal yang dia anggap berbahaya bagi anaknya itu. Jadi ada yang namanya overprotective yang akhirnya membuat anaknya itu tidak bisa melakukan apapun. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh berpetualang. Anak-anak lain boleh melakukan hal yang menjadi kesenangan atau mencari pengalaman di dalam hidup mereka. Tetapi bagi anak dia, semuanya tidak boleh dilakukan. Akibatnya apa? Saya percaya sekali anak itu akan tumbuh menjadi seorang anak yang akan mulai mengkomparasi diri dia dengan orang lain. Anak lain, kok dia boleh, saya tidak boleh. Dia boleh, saya tidak boleh, saya tidak punya pengalaman apa-apa, dan itu bisa mengakibatkan satu kemarahan di dalam hidup anak itu. Tapi di sisi lain, ekstrim satunya lagi, semuanya diperbolehkan. Anak mau apa? Silakan. Orang tua fungsinya apa? Memantau dan melihat apapun yang anaknya lakukan. Yang penting anak itu tidak menyakiti dirinya sendiri, enggak masalah. Saya pernah bertemu dengan orang tua yang ketika kita lagi persekutuan, anak itu bisa lari sana sini, pokoknya melakukan apapun kayak gitu. Orang tuanya cuma diem aja ngeliatin, paling ngomong, "Nak, jangan gitu, berhenti larinya, jangan lari-lari." Tapi anak itu tetap lari dan dia diem saja. Waktu dia bermain bisa mengakibatkan kerusakan kepada mainan atau mengakibatkan keadaan di dalam ruangan menjadi kotor dan berantakan. Sampai orang yang memiliki tempat itu sendiri akhirnya ngoceh sendiri, tapi tidak terlalu berani di hadapan orang tua ini. Tetapi di hadapan kami dia ngoceh kayak gitu. Tapi orang tuanya ya biasa-biasa aja. Selama tidak merusak anak, merugikan anak itu, tidak menyakiti diri anak itu, nggak masalah, silahkan lakukan. Ada orang yang pernah berkata kepada saya seperti ini. Ini saya dengar dari orang yang konseling sama saya ya. Orang itu kalau orang tuanya besarkan beda dengan kakak-kakaknya. Orang tuanya akan biarkan dia bertumbuh berdasarkan karakter anak itu sendiri. Kayaknya baik ya. Tapi maksudnya adalah anaknya mau apa ya silahkan. Anaknya mau mungkin menampilkan emosi seperti apa ya silahkan, seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kira-kira anak ini ketika jadi dewasa akan jadi seperti apa ya? Apakah dia akan menjadi orang yang baik? Apakah dia akan menjadi seorang yang bisa diterima di dalam masyarakat? Saya yakin dia akan jadi orang yang shock berat ketika berhadapan dengan masyarakat. Karena di dalam dunia dia bersama dengan orang tua dia, yang dia tahu semua yang dia inginkan bisa dia lakukan. Tapi begitu dia masuk dalam dunia kerja, ternyata temannya gak bisa terima dia. Bosnya mungkin gak bisa terima dia. Mungkin dia di rumah semuanya gak ada yang berani marah dia. Di dalam dunia dia kemudian mulai ditegur, dan bahkan mungkin ketika bekerja dia gak bisa bekerja lalu dia dipecat. Akibatnya apa? Saya yakin sekali anak itu akan marah besar sekali. Dan marahannya itu mungkin akan ditujukan kepada orang tuanya. Karena bagi dia, kenapa orang tua saya ketika saya masih kecil tidak pernah mengajarkan hal ini, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, prinsip-prinsip hidup yang membuat saya bisa berelasi dengan orang lain dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada satu keluarga yang anaknya itu berbicara kepada saya seperti ini, yang terus terang saya sendiri
sulit sekali masuk kepada diri dia. Dia marah besar sekali sama papanya. Karena papanya itu kalau berbicara suka-suka sendiri. Pokoknya arogan sekali, dia yang paling benar, dan bahkan dia bisa memojokkan dan mulai mengintimidasi anaknya, istrinya dengan kata-kata. Atau ini yang mungkin kita bisa sedikit masuk ke dalam aspek yang kedua ya. Tadi yang pertama adalah overprotective, tetapi dalam relasi yang kedua adalah dia menjadi seorang yang suka melakukan abusive secara verbal. Mungkin bukan secara fisik, tetapi secara verbal. Nah, orang tua ini ketika berbicara kepada anaknya, yang selalu keluar adalah penghinaan kepada diri anaknya itu, kepada istrinya, dan bahkan kata-kata binatang bisa keluar dari mulut dia. Waktu saya baca kalimat itu ya, yang di WA kepada diri saya, itu anak saya cuma bisa, sampai saya nggak bisa ngomong lagi, ini anak kurang ajar. Tetapi yang saya baca adalah dia begitu kepahitan sekali dengan orang tuanya, sampai ketika dia sebut orang tuanya, dia nggak pernah sebut papa saya. Yang dia keluarkan itu adalah orang gila itu. Saudara, sikap kita atau perkataan kita itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan. Hal yang kedua yang bisa membuat anak-anak amarah adalah kita mungkin nggak sadar sih apa yang kita katakan kepada diri mereka. Tapi mungkin satu sisi untuk menunjukkan otoritas kita sebagai orang tua, apalagi kalau kita berhadapan dengan anak yang mungkin suka tanda kutip memberontak kepada orang tua, demi untuk menundukkan mereka. Mungkin kita bisa jatuh ke dalam satu sisi untuk bisa mengintimidasi mereka, memarahi mereka, dan bahkan menusuk hati mereka dengan kata-kata yang menyakitkan diri mereka. Atau bahkan begitu merendahkan mereka, mengkritisi mereka, dan tidak memberi satu pujian sama sekali dari mulut kita bagi diri mereka. Hal itu bisa mengakibatkan satu kemarahan yang besar. Kritisi boleh. Saya percaya di dalam pendidikan kita perlu berkata kepada anak kita kalau yang namanya salah itu salah. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berkata hal itu salah, apa yang kita lakukan selanjutnya itu menjadi unsur yang penting. Yang kita lakukan selanjutnya itu apa? Apakah kita mulai menghina dia, kamu bodoh banget ya. Hal ini yang sepele aja kamu tidak bisa, kamu tidak mengerti. Dan mulai mentertawakan dia, atau kita bisa menghampiri dia lalu membantu dia untuk mengerjakan apa yang dia tidak mampu lakukan itu, membimbing dia, memberi petunjuk step-step yang harus dia lakukan untuk bisa menolong dia menyelesaikan masalah itu. Kalau kita jatuh hanya pada aspek kita mulai memarahi, mengkritisi, melihat ada hal yang kecil aja yang salah, kita mulai memaki-maki, tapi kita menutup mata terhadap hal yang baik yang dia lakukan di dalam hidup dia, maka saya percaya itu adalah aspek kedua yang bisa membangkitkan amarah dari anak kita terhadap orang tuanya. Yang ketiga adalah pilih kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam hal ini saya percaya Alkitab sudah memberikan contoh berkenaan dengan orang tua yang pilih kasih. Satu misalnya adalah Ishak terhadap Esau. Yang kedua adalah Yakub terhadap Yusuf. Saya nggak tahu kenapa Yakub lakukan itu, mungkin dia belajar dari orang tuanya Esau yang si Ishak yang lebih memilih Esau dan menghargai Esau daripada diri dia atau tidak. Tapi kadang-kadang di dalam kita memiliki anak dan berelasi dengan anak, saya yakin karakter anak yang satu dengan anak yang lain itu ada bedanya. Tidak ada satu anak yang sama dengan anak yang lain. Dan hal itu membuat relasi kita dengan anak juga bisa berbeda. Ada anak yang lebih taat,
Ada anak yang suka mempertanyakan kita, ada anak yang suka selalu menjawab tidak dulu ketika kita berbicara kepada diri dia, atau memberontak dulu setelah kita marah baru dia mau taat, seperti itu. Nah, ketika kita berelasi dengan anak-anak seperti ini, saya percaya sebagai orang tua kita akan punya satu kecondongan mungkin, atau tanpa sadar memiliki satu kecondongan, kita akan lebih dekat kepada anak yang lebih taat, anak yang lebih pintar mengambil hati kita daripada anak yang kurang bisa kerjasama dengan orang tuanya. Saudara, sehingga itu membuat kita lebih menyukai yang lebih penurut daripada yang suka mempertanyakan dan memberontak. Tapi pada waktu hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kita sedang merusak anak kita. Saudara tahu apa yang terjadi dengan Esau dan Yakub? Esau itu begitu bencinya kepada Yakub sampai dia ingin membunuh Yakub. Yakub begitu akhirnya merasa disepelekan oleh orang ayahnya khususnya dan tidak mendapatkan penghargaan dari orang tuanya daripada Esau, maka dia rela dan tega untuk menipu ayahnya sendiri. Pada waktu Yakub memiliki 12 anak, lalu dia begitu mengasihi Yusuf dan begitu kentara kasihnya yang berbeda dengan anak-anak yang lain, dengan dia kemudian membuatkan pakaian yang mahal, yang indah bagi Yusuf, akibatnya membuat saudara-saudaranya ingin membunuh Yusuf. Saudara, saya percaya pada waktu kita berhadapan dengan anak, akan ada cara yang berbeda di dalam berelasi dengan diri mereka. Semua anak punya karakter yang berbeda yang membuat tentunya kita tidak bisa menyeragamkan bagaimana kita berelasi dengan mereka. Tetapi itu bukan berarti kita boleh pilih kasih. Kita harus memiliki kasih yang sama kepada mereka semua. Nah, ini yang menarik ya. Pada waktu kita berbicara berkenaan kasih kepada anak dan kasih kepada pasangan, itu beda. Yang namanya kasih kepada pasangan itu tidak boleh ada orang kedua dan ketiga dan yang keempat ya. Tetapi kasih kepada anak bisa sama rata untuk anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan berapapun yang kita miliki dalam hidup kita. Jadi itu yang harus kita perhatikan pada waktu kita berrelasi dengan anak. Lalu yang keempat, yang bisa menimbulkan kemarahan anak itu adalah keegoisan diri. Tadi saya singgung sedikit di awal. Yaitu kalau dalam aspek ini adalah orang tua di dalam melakukan segala sesuatu, sepertinya orang tua itu menjadi hal yang pribadi yang harus ditaati. Salah enggak? Tidak. Alkitab bicara seperti itu, anak harus taat dan hormat kepada orang tua. Tetapi di dalam aspek keegoisan diri ini, orang tua taunya hanya menuntut anak untuk melakukan apa yang diminta oleh orang tua, tanpa orang tua mau mengkorbankan dirinya dan waktunya bagi anak itu. Itu bisa menimbulkan kemarahan. Jadi ketika karena orang tua itu malas untuk melakukan sesuatu, yang dia lakukan adalah hanya memerintah anak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Itu namanya egois. Jadi dia kadang-kadang bisa suruh anaknya, tolong kerjakan ini, misalnya bersihkan rumah. Tolong, mungkin nggak pakai istilah tolong juga. Kamu bersihkan rumah, atau kamu cuci piring, kamu pergi ke pasar belanja, atau lakukan segala sesuatu. Dasarnya apa? Karena dia tidak mau lakukan itu, dia cuma di rumah mungkin nonton atau mengerjakan sesuatu yang lain yang menjadi hobi dia dan kesenangan dia. Yang lain adalah diserahkan kepada anaknya untuk dilakukan. Dan dia tidak pernah ada waktu untuk anaknya. Waktu saya persiapan ini, saya tersadar oleh satu hal dan terus terang saya merenungkan juga. Kita seringkali berbicara mengenai quality time yang kita miliki dengan pasangan kita dan dengan anak kita. Tapi orang ini berkata seperti ini, yang namanya quality time itu tidak pernah bisa lepas dari quantity time. Yang namanya quality time, waktu yang berharga bersama dengan anak kita atau pasangan kita, itu tidak pernah terlepas dari banyaknya waktu yang kita berikan bagi diri mereka. Waktu saya renungan ini mungkin ada benarnya juga ya. Kalau kita ngomong
saya sayang kepada istri kita misalnya, atau kepada anak kita, tapi kita tidak pernah luangkan waktu untuk mereka, apa yang terjadi? Mungkin dalam pemikiran kita sayang loh, tapi dalam pemikiran anak beda. Bagi anak, papa saya, mama saya ngomong sayang-sayang, tapi ketika saya butuh sesuatu yang penting untuk ke diri saya, untuk mungkin hari depan saya, untuk studi saya, untuk apa yang saya sukai, dia tidak pernah memiliki waktu untuk saya. Yang dia ada waktu adalah pergi hobi, senang-senang, lakukan apa yang dia sukai. Bagi saya, dia tidak pernah punya waktu. Kira-kira sayang bukan? Saya percaya anak itu akan berkata, papa saya, mama saya nggak sayang saya. Dan itu bisa menimbulkan yang namanya kemarahan dalam diri anak itu. Hal berikutnya adalah yang nomor berapa ya? 6 ya? 5 atau? Saya nggak hitung lagi. 5. Moody ya. Atau suatu kehidupan yang mungkin bisa dikontraskan dengan atau suatu prinsip yang tidak punya standar dengan satu kehidupan yang terlalu saklek atau disiplin. Itu bisa mengakibatkan emosi pada diri anak. Maksudnya yang pertama adalah kadang-kadang di dalam kita berelasi dengan orang tua, dengan anak kita, atau saya pakai bahasa lain, bahasa ini aja ya, contoh ya. Bapak Ibu, apa yang menjadi barang kesayangan yang Bapak Ibu sukai? Misalnya mobil. Kalau anak main dekat mobil baru Bapak Ibu lalu menggores mobil baru Bapak Ibu, kira-kira marah nggak? Marah ya? Berapa besar marahnya? Dunia kayak mau runtuh gitu ya untuk anak ya, karena barang kesayangan kita itu dirusak oleh anak kita. Tapi kemudian pernah enggak ada kasus-kasus di mana kita membiarkan anak kita itu melakukan satu kesalahan tanpa kita memarahi dia? Contohnya barang kita yang lain mungkin yang dia rusak. Mungkin kadang-kadang kita bisa seperti itu kan, moody. Ada hal yang kita marah besar, ada hal yang kita tidak marah, biarkan dia berbuat seperti itu, padahal dia melakukan kesalahan yang sama begitu. Pada waktu dia melakukan hal itu, saya percaya dia akan menjadi orang yang bingung ya. Sebenarnya papa saya itu marah kepada saya karena apa ya? Dan pada waktu dia bingung seperti itu bisa buat dia emosi loh untuk marah kepada orang tuanya. Karena papanya dianggap tidak punya standar, tidak punya prinsip di dalam memarahi anak. Suka-suka dia sendiri. Kapan dia mau marah, dia marah. Atau berdasarkan emosi dia marah kepada anaknya tersebut. Pas dia senang, hal apapun yang buruk, yang salah bisa lewat begitu saja. Terus terang itu bisa membuat suatu kebingungan bagi diri anak. Tetapi ekstrim satunya lagi adalah orang tua itu sangat disiplin sekali. Sangat ketat sekali. Dan seolah-olah anak sangat tidak pernah boleh punya kesempatan untuk berbuat salah dan selalu harus berkata ya di hadapan orang tuanya. Nah, dalam hal ini ada satu ilustrasi, ada seorang yang dulunya bekerja sebagai seorang tentara dan ketika dia memiliki keluarga dan memiliki anak, dia taunya adalah hidup itu harus disiplin. Dan ketika dia membangun keluarga dan memiliki anak, dia juga taunya anaknya harus disiplin. Karena dia besar di dalam militer dan dia taunya segala sesuatu yang diperintahkan atasan harus dijawab dengan ya, siap, laksanakan. Akhirnya dia terapkan itu kepada anaknya. Dan ketika ada seorang pendeta kemudian bertemu dengan diri dia, berbicara kepada diri dia ketika dia sudah masuk ke dalam usia yang lebih tua, dia kemudian menunjukkan foto dari anaknya satu persatu. Ada 4 foto anak kalau nggak salah di situ yang ditunjukkan, ini anak saya yang pertama, ini anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga, anak saya yang keempat.
Lalu dia ngomong, semuanya sudah dewasa dan ketika mereka sudah masuk ke dalam perguruan tinggi, mereka pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah melihat saya lagi sampai hari ini, dan saya pun tidak pernah melihat mereka lagi. Sebabnya karena apa? Dia bilang, karena saya sangat keras sekali kepada mereka di dalam disiplin saya kepada mereka. Lalu dia kemudian mengeluarkan foto yang kelima, seorang anak yang masih remaja. Lalu dia bilang, ini anak saya yang kelima. Pada waktu saya membesarkan anak ini, saya menyadari kesalahan saya kepada anak-anak saya yang sebelumnya. Itu yang membuat saya tidak akan mengulangi lagi dalam relasi dengan anak saya ini. Saya tidak akan terlalu keras di dalam mendisiplin hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, pada waktu kita mendidik anak, kita bukan Tuhan yang tidak mungkin bersalah. Ada kemungkinan kita bisa salah di dalam kita berelasi dengan anak kita. Dan pada waktu kita berelasi kembali, ini kaitan dengan anak kita yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Saya percaya hal itu juga bisa ditentukan oleh pengalaman kita yang makin dewasa atau makin limpah di dalam hidup kita ketika kita berelasi dengan mereka. Sehingga pada waktu kita makin hidup di dalam satu pengalaman yang lebih limpah dan mengerti kebenaran lebih baik dalam hidup kita, saya percaya kita tidak perlu enggan atau sungkan atau malu untuk mengakui kalau kita salah kepada anak kita di dalam kita mendidik mereka. Dan saya percaya ketika kita lakukan itu tidak akan merenggut otoritas kita dari hadapan anak kita. Tetapi justru mungkin itu bisa membuat anak kita lebih respect dan menghargai kita, karena dia tahu papanya adalah seorang yang fair. Papanya ketika bimbing bukan karena hanya sekedar emosi yang dilampiaskan, bukan hanya kepentingan diri yang dia utamakan, tetapi dia adalah seorang yang mendidik berdasarkan contoh dan memang ingin anaknya mengerti kebenaran. Tapi tanpa itu, saya percaya kita akan menjadi seorang yang akan membangkitkan amarah terhadap anak kita. Saudara, kalau mau teruskan, mungkin masih ada hal-hal lain yang bisa saudara teruskan berkenaan dengan hal ini. Apa yang bisa membangkitkan amarah dari anak-anak kita. Tapi saya pikir hal-hal ini mungkin bisa cukup untuk memberi kita pengertian. Ternyata kemarahan itu bisa banyak sebabnya. Dan mungkin hal-hal itu ada yang kita lakukan terhadap anak kita. Tapi mungkin saat ini karena mereka adalah orang-orang yang belum memiliki otoritas, belum memiliki satu kemampuan untuk bisa hidup sendiri dan berjuang sendiri, mereka masih menundukkan dirinya kepada kita. Tunggu waktu. Kalau mereka sudah punya penghasilan sendiri, ketika mereka sudah tidak bergantung kepada diri kita lagi, mereka akan menunjukkan tanduknya kepada kita. Yang tadi saya katakan ya, di dalam WA itu, saya percaya sekali, atau saya khawatir sekali. Jangan percaya sekali lah, kayak pasti sekali terjadi ya. Saya khawatir sekali anak yang tadi saya kutip itu saat ini masih di rumah orang tuanya karena dia masih butuh orang tuanya. Paling tidak dia masih butuh tempat tinggal. Dia sampai ngomong sama saya kayak gini, dulu dia punya uang berapa? Cuma sekian M kok, gak banyak kok. 3 M aja gak lewat kayak gitu. Tapi belagunya minta ampun sekali, sombongnya minta ampun sekali, seolah-olah dia adalah orang yang paling kaya dalam dunia ini. Sekarang coba, kerjaan gak punya, yang ada adalah hanya hutang sana sini dan uang itu sudah tidak ada lagi. Lalu ketika saya dapat informasi dari yang lain, dikatakan dia cuma punya satu apartemen yang sekian M nilainya, tetapi sebenarnya apartemen itu kalau mau dihitung-hitung dibandingkan dengan utangnya, mungkin dia sudah tidak punya apartemen itu lagi. Karena utangnya jauh lebih besar daripada harga apartemennya. Tapi sampai hari ini dia tidak mau kerja, dia masih belagu sekali, dia masih suka maki-maki istrinya, maki-maki anaknya, dan begitu menyakiti hati anaknya. Dan anaknya ini ngomong kayak gini, saya tuh tidak ingin banyak hal,
Yang saya inginkan itu cuma saya bisa lanjutkan kuliah saya. Saya sampai harus berhenti kuliah gara-gara orang tua saya tidak punya uang untuk bayar saya lagi. Tapi masih sombong. Yang saya inginkan yang lain adalah sebenarnya nggak terlalu macam-macam kok. Saya tidak obat, saya tidak main perempuan. Saya cuma ingin kalau saya ingin sesuatu, orang tua saya bisa belikan hal itu bagi diri saya. Tapi sampai hari ini dia nggak bisa buat apa-apa bagi saya, yang taunya hanya marah-marah saya, maki-maki saya. Dan dia begitu kecewa sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kira-kira kalau anak ini besar. Oh ya, sebelum itu dia bilang, tahu tidak, saya sampai harus kerja sendiri untuk memenuhi saya, dan saya tidak mau lagi bergantung sama orang tua saya. Untuk masalah uang, kebutuhan saya tidak pernah minta lagi dari orang tua saya. Saya penuhi bagi diri saya sendiri melalui kerjaan. Saya tahu dia masih tinggal sama orang tuanya, tetapi mungkin sebabnya karena dia belum punya cukup uang untuk beli rumah atau sewa rumah. Tapi kalau dia sudah punya itu, kira-kira dia mau nggak take care orang tuanya? Saya yakin enggak. Karena dia sudah terlalu benci pada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan apa yang kita didik bagi anak kita. Mungkin cara kita mendidik anak kita itu ada unsur masa lalu kita yang mempengaruhi diri kita, bagaimana kita berelasi dengan mereka. Kadang-kadang ketika saya berhadapan dengan orang-orang di dalam mereka membangun keluarga atau di dalam membesarkan anak atau di dalam mengungkapkan emosi mereka, saya menemukan satu hal. Kalau mereka tidak pernah tahu cara mengungkapkan kasih yang baik, yang bisa membuat orang yang dikasihi itu mengerti kalau mereka mengasihi diri mereka. Mungkin ungkapan kasihnya itu adalah dalam bentuk kemarahan yang diberikan kepada diri mereka. Karena dari kecil itu yang terjadi dalam hidup dia sampai dia dewasa, sampai dia menikah. Jadi dari kecil dia taunya, oh kalau sayang itu seperti ini. Tetapi jangan lupa, istri kita atau pasangan kita, suami kita itu dibesarkan dari keluarga yang berbeda dengan diri kita, di mana bagi kita itu sayang, bagi mereka itu kemarahan. Bagi kita itu adalah sesuatu yang wajar, bagi mereka itu adalah sesuatu yang menyakiti hati mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita membangun keluarga dan juga membesarkan anak, kita harus mengerti satu hal ini yang sangat penting. Kita adalah orang yang berdosa, anak kita adalah orang yang berdosa, atau anak kita adalah orang berdosa tetapi kita juga adalah orang berdosa, seperti itu. Dan kita dididik dan dibesarkan dalam suatu lingkup keluarga yang mungkin atau pastinya tidak sesuai dengan lingkup keluarga dari pasangan kita, yang bisa mengakibatkan perbedaan di situ dalam cara membesarkan anak dan membangun relasi dengan istri dan suami ataupun dengan anak kita. Dan untuk itu kita perlu memiliki satu kerendahan hati untuk menundukkan diri di bawah firman Tuhan atau menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun utama. Baru kita bisa memiliki satu relasi yang baik di dalam keluarga kita. Makanya kalau kita masuk ke dalam aspek positif di dalam ayat yang keempat, selain daripada bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, Paulus juga berkata, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini inti daripada kehidupan keluarga Kristen. Sekali lagi saya bukan bicara sekolah itu tidak penting, sosialisasi itu tidak penting, atau menjaga nutrisi yang dikonsumsi anak kita itu tidak penting. Bukan itu. Semua itu penting karena ada aspek itu yang dimana Yesus juga bertumbuh di dalamnya. Tetapi ketika kita bangun keluarga Kristen, hal yang menjadi hal yang paling dasar, yang paling penting di dalam sebuah keluarga Kristen yang harus berbeda dari semua keluarga lain adalah takut akan Tuhan. Ingat ini baik-baik, kalau saudara tidak membangun keluarga berdasarkan takut akan Tuhan, saudara hanya menjadi satu keluarga yang tidak ada bedanya dengan keluarga-keluarga dunia.
Dan untuk bisa membangun itu, kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Dan satu bagian firman Tuhan yang sangat baik sekali berbicara bagaimana orang tua membesarkan anak dan apa yang harus diperhatikan. Saudara boleh buka Ulangan 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dari beberapa ayat ini ada prinsip yang saudara bisa tekankan di dalam pendidikan kepada anak kita. Pertama adalah supremasi Allah di dalam Kristus yang kita kenal. Ayatnya di dalam ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di dalam dunia ini satu-satu yang dia harus takuti dan tinggikan adalah Tuhan. Dan tidak boleh ada Tuhan lain di dalam hidup dia. Dan tentunya hal itu harus dia lihat dari kehidupan orang tua yang tidak ada Tuhan lain dalam hidup dia selain daripada Tuhan yang Esa itu. Lalu yang kedua adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati kita, jiwa kita, dan kekuatan kita. Itu aspek yang kedua yang kita harus ajarkan kepada anak kita. Lalu yang ketiga adalah kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, artinya ketaatan. Jadi pertama kita harus mengajarkan anak hanya ada satu Allah dalam hidupmu, tak boleh ada Allah lain. Yang kedua kita harus ajarkan, kita harus mengasihi dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Yang ketiga kita harus mengajarkan kepada diri dia untuk mentaati Tuhan itu dan segenap perintahnya. Lalu yang keempat adalah yaitu kita harus menggunakan berbagai sarana atau segala sarana untuk menjadi contoh di dalam mendidik kebenaran firman Tuhan. Contohnya misalnya di dalam ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Itu harus menjadi satu hal yang kita bisa gunakan untuk mendidik anak kita. Saya pernah ambil contoh kayak gini. Ada orang tua yang perfeksionis, anaknya nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Tapi kalau saya mendidik anak, saya akan biarkan anak saya lakukan kesalahan. Atau bahkan dosa. Lalu pada waktu mereka melakukan dosa dan kesalahan, kita ingatkan, kamu tahu tidak itu dosa. Kita adalah orang yang berdosa di hadapan Allah. Kalau bukan karena Kristus yang menebus dosa kita, kita pasti dihukum oleh Tuhan. Tapi karena kasih Allah di dalam Kristus, maka dia ingin menyelamatkan kita. Dan kamu percaya nggak sama Tuhan Yesus Kristus? Itu bisa dari perilaku. Saudara kalau pergi ke misalnya jalan-jalan hiking atau naik gunung ke alam, Pak Yan itu suka sekali ya. Saya nggak tahu dia didik anaknya nggak. Saudara lihat pemandangan burung, lihat pohon, lihat
keindahan pemandangan. Saudara ingatkan nggak? Kalian tahu nggak kenapa pandangan ini bisa begitu indah? Senang kan? Itu karena Tuhan yang mencipta itu semua. Dan kalian ketika bisa menikmati keindahan itu, tahu tidak kalau Tuhan itu yang mencipta pasti jauh lebih nikmat dan lebih menyenangkan dari semua ciptaan yang lain. Dan Tuhan ingin kita menikmati Dia. Jadi pada waktu kita berelasi, kita bisa mengingatkan dunia ini ciptaan Tuhan, kita harus beribadah kepada Dia, kita bisa menikmati Dia, kita harus mengutamakan Dia. Dan itu semua bisa kita gunakan, semua alam ini, semua ciptaan, semua yang ada di sekitar kita, termasuk di dalam keluarga dan relasi kita dengan anak, menjadi sarana untuk mendidik mereka takut akan Tuhan. Lalu kita bisa, itu bicara menjadikan hidup sebagai kelas ya. Lalu yang berikutnya, yang ke-6, yaitu harus ada pengulangan. Saudara bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi kita terus mengingatkan anak kita akan kebenaran ini secara terus menerus. Lalu yang terakhir adalah kita harus mengingatkan anak kita juga kalau dunia tempat mereka tinggal itu jahat dan berdosa. Ya, itu di dalam ayat 10 dan seterusnya. Saudara, musuh di dalam pendidikan itu, atau gak usah ngomong musuh ya, saya tanya ya, kesulitan di dalam pendidikan yang paling besar itu apa ya? Kalau saya bicara sama orang tua Kristen atau keluarga baru, pengen punya anak berapa? Biasanya cuma 1 atau 2. Lalu kalau ditanya lagi kenapa? Biasanya ya mungkin alasannya yang paling dasar nggak mau repot, tapi karena suka pakai istilah pendidikan mahal kayak gitu. Saudara, kesulitan dalam pendidikan itu apakah karena biaya pendidikan mahal? Kesulitan yang paling besar dalam pendidikan itu apa? Saya percaya bukan karena biaya pendidikan mahal sih. Tetapi ada 2 hal, faktor. Pertama internal dan kedua eksternal. Dan internal itu adalah anak kita berdosa dan kecondongan dia ingin melawan Tuhan dan ingin melakukan yang jahat. Yang kedua adalah dunia di mana tempat mereka tinggal dan kita tinggal itu jahat, yang bisa memberikan pengaruh yang jahat kepada diri mereka atau yang rusak dalam hidup mereka. Itu tantangan terbesar di dalam, atau kesulitan terbesar di dalam kita mendidik anak kita. Dan saya berdoa kita sebagai orang tua Kristen dan keluarga Kristen mengerti prinsip ini. Apa yang menjadi penghalang di dalam kita mendidik anak, apa yang menjadi tantangan dan kesulitan, dan bagaimana kita membesarkan anak kita di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan mereka dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka. Kiranya Tuhan boleh berkati kita ya. Mari kita masuk di dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman dan kebenaran-Mu. Kami sungguh bersyukur akan bijaksana-bijaksana yang telah Engkau berikan di dalam kitab suci-Mu, yang boleh menolong kami hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, dan bagaimana kami boleh membangun sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan di dalam hati kami, hati yang sungguh gentar di hadapan Tuhan dan takut akan Tuhan. Ketika kami membangun keluarga kami, dan ketika kami ada dosa dan kesalahan yang sebelumnya kami lakukan dalam hidup kami, dalam relasi dengan anak, kiranya Engkau boleh ampuni kami, dan kiranya Engkau boleh pulihkan kembali relasi tersebut. Baik orang tua kepada anak, ataupun anak kepada orang tua. Sehingga di dalam keluarga dari anak-anak-Mu ini, kami boleh sungguh memancarkan kasih Kristus, anugerah Kristus, pengampunan Kristus, kesetiaan Kristus, dan segala buah roh yang ada, yang boleh ada di dalam kehidupan Kristen.
Sehingga keluarga-keluarga Kristen boleh menjadi satu keluarga yang Engkau berkati dan boleh senantiasa memancarkan terang Kristus dalam kehidupan kami. Tolong pimpin sekali lagi ya Bapa, beri belas kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.